teman-teman semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kasus korupsi yang ada di dunia pendidikan. Nah, sebelum masuk di materi, perkenalkan, nama saya James William Ida. Perkenalkan, nama saya Jodorina Lina. Perkenalkan, nama saya Lola Indriani Kristin Pakuan. Oke, langsung saja kita masuk di materi. Jadi di sini materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu bahwa ini korupsi di lingkungan pendidikan merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral dan etika yang sangat berbahaya karena merusak sendi utama pembangunan bangsa. Nah, dunia pendidikan seharusnya menjadi wadah pembentukan karakter, tempat menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, dan juga integritas. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa korupsi justru banyak terjadi di lembaga pendidikan. Nah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, selalu ada yang namanya korupsi. Nah, tindakan ini tidak hanya mencederai nilai keadilan dan meritokrasi, tetapi juga menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Nah, korupsi di bidang pendidikan bisa berbentuk penyalahgunaan dana, manipulasi administratif, suap, hingga kecurangan akademik. Nah, dalam jangka panjang dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan degradasi moral yang berbahaya bagi generasi muda. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu dilakukan identifikasi mendalam terhadap bentuk, penyebab, dan juga dampak korupsi di sektor pendidikan agar solusi yang ditawarkan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Nah, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu kita akan mengidentifikasi masalah korupsi dalam dunia pendidikan. Nah, korupsi di lingkungan pendidikan merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral yang merusak tujuan pendidikan, yaitu menciptakan manusia yang berkarakter, jujur, dan berintegritas. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, teman-teman, kami mengidentifikasi beberapa bentuk-bentuk korupsi di dunia pendidikan Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Ini adalah bentuk korupsi yang paling sering terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, dana BOS seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, misalnya membeli buku, alat tulis, dan memperbaiki fasilitas sekolah. Namun, sering diselewengkan oleh oknum kepala sekolah atau bendahara. Contohnya seperti kepala sekolah menggunakan sebagian dana BOS untuk kepentingan pribadi, seperti perjalanan fiktif atau pembelian barang mewah. Yang kedua yaitu suap dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Nah, suap terjadi ketika orang tua atau calon siswa memberikan uang kepada pihak sekolah atau universitas agar bisa diterima, teman-teman. Nah, hal ini mencederai asas keadilan dan meritokrasi karena siswa yang seharusnya diterima berdasarkan kemampuan menjadi tersingkir oleh siswa yang menggunakan cara kotor seperti memberikan uang kepada kepala sekolah. Nah, contohnya itu seperti kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung tahun 2022, di mana rektor menerima suap agar calon mahasiswa diloloskan melalui jalur mandiri. Nah, lalu bentuk yang ketiga yaitu markup atau penggelembungan anggaran. Nah, bentuk korupsi ini terjadi ketika harga barang atau jasa yang dibeli sekolah atau sebuah universitas dinaikkan dari harga yang sebenarnya agar sebagian uang bisa dikantongi oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya itu pengadaan komputer atau alat laboratorium di sekolah dengan harga 2 kali lipat dari harga pasaran. Lalu yang keempat itu bentuk yang keempat yaitu kecurangan akademik atau plagiarisme, jual
beli nilai, atau menyontek terorganisir. Nah, korupsi tidak selalu berupa uang ya teman-teman. Manipulasi nilai dan pelanggaran akademik juga termasuk dalam bentuk korupsi moral. Contohnya itu mahasiswa membeli skripsi, atau dosen menjual nilai, atau guru membantu siswa saat ujian nasional. Lalu bentuk yang berikut yaitu nepotisme dalam rekrutmen guru, dosen, dan juga pegawai. Nah, terjadi ketika seseorang diterima bekerja bukan karena kompetensi, tetapi karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi dengan pejabat sekolah. Nah, contohnya itu anak atau saudara kepala sekolah diangkat menjadi guru honorer meskipun tidak memenuhi syarat. Lalu bentuk yang berikut yaitu memanipulasi laporan keuangan dan juga administrasi. Nah, oknum pegawai sekolah atau kampus memasukkan laporan keuangan, membuat tanda tangan palsu, atau melaporkan kegiatan fiktif agar dana bantuan sekolah sudah digunakan dengan benar. Contohnya itu seperti laporan pembelian buku dicatat seolah-olah sudah terrealisasi, padahal belum ada barang yang dibeli. Lalu bentuk yang terakhir yaitu korupsi dalam proyek pembangunan fasilitas sekolah. Nah, korupsi juga terjadi pada proyek fisik seperti pembangunan gedung, laboratorium, atau juga asrama. Nah, pihak kontraktor dan pejabat sekolah sering bekerja sama untuk mengurangi kualitas bahan bangunan demi keuntungan pribadi. Contohnya, gedung sekolah baru cepat rusak karena bahan bangunannya dikurangi atau spesifikasi yang seharusnya itu dikurangi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, yang berikut itu bagian B itu mengapa korupsi dapat terjadi di sektor pendidikan. Sektor pendidikan seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan moral yang tinggi. Namun pada kenyataannya, korupsi justru sering terjadi di dunia pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama itu lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Banyak sekolah dan universitas tidak memiliki sistem pengawasan keuangan yang transparan. Dana seperti BOS atau bantuan operasional sekolah, hibah penelitian atau sumbangan siswa seringkali dikelola hanya oleh segelintir orang, misalnya kepala sekolah atau bendahara tanpa kontrol yang ketat. Akibatnya, oknum mudah memanipulasi laporan keuangan atau menyelewengkan dana tanpa cepat terdeteksi. Contohnya, kasus penyalahgunaan dana BOS di SD Negeri 1 Cilegon terjadi karena tidak ada audit rutin dan kurangnya laporan publik tentang penggunaan dana. Yang kedua itu rendahnya integritas dan moral individu. Korupsi sering muncul karena lemahnya karakter dan moral seseorang meskipun berpendidikan tinggi. Banyak pelaku korupsi di sektor ini adalah guru, kepala sekolah atau rektor, sampai orang yang seharusnya menjadi teladan. Akibatnya muncul budaya permisif terhadap korupsi karena dianggap sudah biasa atau tidak apa-apa sedikit mengambil asal tidak ketahuan. Contohnya, kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung menunjukkan bahwa jabatan tinggi pun tidak menjamin integritas jika moralnya lemah. Yang ketiga itu kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Laporan penggunaan dana di lembaga pendidikan seringkali tidak diumumkan secara terbuka. Masyarakat, siswa, dan orang tua tidak tahu secara jelas berapa besar dana yang diterima sekolah dan digunakan untuk apa. Akibatnya, ketertutupan ini menjadi celah bagi oknum untuk melakukan markup, pengeluaran fiktif, atau penyalahgunaan dana. Yang keempat, budaya primitif terhadap kecurangan. Dalam lingkungan pendidikan, praktik-praktik tidak jujur seperti menyontek, membeli nilai, dan plagiarisme sering dianggap hal biasa. Jika dibiarkan, hal ini akan membentuk
membentuk mental koruptif sejak dini. Akibatnya, siswa dan mahasiswa belajar bahwa untuk berhasil tidak perlu jujur, cukup cari jalan pintas. Contohnya, kecurangan saat ujian nasional di beberapa sekolah terjadi karena adanya tekanan dari pihak sekolah agar tingkat kelulusan terlihat tinggi. Yang kelima itu tekanan ekonomi dan kurangnya kesejahteraan. Beberapa guru dan staf sekolah memiliki penghasilan yang terbatas, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Kondisi ini bisa memicu tindakan korupsi seperti pungutan liar, penggelapan dana, atau pemotongan beasiswa. Akibatnya, korupsi dianggap sebagai cara bertahan hidup, bukan pelanggaran moral. Yang kelima itu lemahnya sanksi dan penegakan hukum. Seringkali pelaku korupsi di sektor pendidikan hanya diberi sanksi administrasi ringan seperti mutasi atau teguran. Tanpa efek jerat, tindakan korupsi akan terus berulang. Akibatnya, pelaku merasa aman karena menganggap pelanggaran di sektor pendidikan tidak akan diproses secara hukum serius. Contohnya, beberapa kasus penyalahgunaan dana BOS berhenti karena sampai pemeriksaan internal tanpa dilanjutkan ke aparat hukum. Yang keenam, kurangnya pendidikan anti korupsi. Ironisnya, sebagian besar lembaga pendidikan belum secara konsisten menanamkan nilai anti korupsi dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal pendidikan moral dan integritas harus diajarkan sejak dini agar generasi muda memahami bahwa korupsi merugikan semua pihak. Bagian C, pihak yang berpotensi menjadi pelaku dan korban korupsi di dunia pendidikan. Yang pertama, pihak yang berpotensi menjadi pelaku korupsi. Salah satunya kepala sekolah atau rektor. Sebagai pimpinan lembaga pendidikan, kepala sekolah atau rektor memiliki wewenang besar dalam mengatur anggaran, rekrutmen, dan kebijakan. Karena memiliki akses langsung ke dana BOS, dana pembangunan, atau dana hibah, posisi ini sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, kepala sekolah menyelewengkan dana BOS atau melakukan markup pengadaan fasilitas sekolah. Yang kedua itu bendahara atau staf keuangan. Mereka bertugas mengelola keluar masuknya uang sekolah. Jika tidak diawasi dengan baik, mereka bisa melakukan manipulasi laporan, membuat bukti pengeluaran palsu, atau menyimpan dana untuk kepentingan pribadi. Contohnya, staf administrasi membuat laporan pengeluaran fiktif agar dana sisa bisa digunakan pribadi. Yang ketiga itu guru atau dosen. Meskipun berperan mendidik sebagai guru atau dosen, bisa terlibat korupsi moral seperti menjual nilai, membantu siswa menyontek, atau menerima hadiah dari mahasiswa sebagai tanda terima kasih. Contohnya, dosen menerima amplop agar mahasiswa diluluskan dalam ujian skripsi. Yang ketiga itu pegawai administrasi. Pegawai tata usaha atau staf kampus berpotensi melakukan pungutan liar, memanipulasi data, atau menunda layanan administratif agar siswa atau mahasiswa memberi uang pelicin. Contohnya, mahasiswa diminta membayar tambahan untuk mengurus transkripsi nilai atau surat keterangan. Yang kelima, pihak eksternal atau kontraktor. Dalam proyek pembangunan sekolah atau pengadaan alat, pihak swasta sering berkolusi dengan pejabat sekolah untuk menaikkan harga barang atau menurunkan kualitas bahan bangunan. Contohnya, kontraktor memberi fee kepada kepala sekolah agar proyek pembangunan gedung disetujui meski kualitasnya rendah. Yang keenam, orang tua atau wali siswa. Kadang orang tua juga berperan sebagai pelaku jika mereka memberi suap agar anaknya diterima di sekolah favorit atau mendapatkan nilai lebih baik. Contohnya memberikan uang terima kasih kepada guru agar anaknya naik kelas. Yang ketujuh, mahasiswa atau siswa. Mereka bisa menjadi pelaku ketika terlibat dalam praktik kecurangan akademik seperti membeli tugas, menyontek atau
memalsukan data. Contohnya mahasiswa membeli skripsi atau menyalin karya ilmiah tanpa izin atau plagiarisme. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman. Bagian yang kedua, pihak yang berpotensi menjadi korban korupsi. Nah, pihak yang pertama siswa dan mahasiswa. Nah, di sini mereka adalah korban utama akibat korupsi. Dana pendidikan yang seharusnya untuk fasilitas dan kesejahteraan siswa justru hilang. Nah, dampaknya fasilitas belajar rusak, kualitas pengajaran menurun, dan kesempatan berprestasi menjadi tidak adil. Nah, pihak yang kedua ada orang tua atau wali murid. Nah, di sini orang tua sering dirugikan karena harus menanggung pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak seharusnya dibayar. Nah, dampaknya keuangan keluarga terbebani oleh pungutan ilegal atau uang suap yang dipaksa. Pihak yang ketiga, guru atau dosen yang jujur. Nah, di sini guru atau dosen yang bekerja dengan integritas sering menjadi korban sistem korup. Nah, mereka bisa tersingkir atau tidak dipromosikan karena tidak mau ikut praktik curang. Nah, dampaknya menurunkan motivasi tenaga pendidik yang jujur dan munculnya ketidakadilan di tempat kerja. Pihak yang keempat itu ada lembaga pendidikan atau sekolah atau universitas. Nah, di sini institusi tempat terjadinya korupsi juga menjadi korban karena reputasinya hancur, kepercayaan masyarakat menurun, dan sulit mendapat bantuan pemerintah di masa depan. Nah, dampaknya nama baik sekolah tercemar dan jumlah pendaftar menurun. Nah, pihak yang terakhir yaitu masyarakat dan negara. Nah, di sini dalam skala besar korupsi di dunia pendidikan merugikan bangsa karena menghasilkan lulusan yang tidak berintegritas dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dampaknya sulit membangun negara bersih jika generasi mudanya terbiasa dengan kecurangan sejak di bangku sekolah. Nah, teman-teman, setelah kita membahas yang pertama itu bentuk-bentuk korupsi, yang kedua mengapa korupsi itu dapat terjadi, yang ketiga itu pihak-pihak yang terlibat menjadi pelaku dan korban. Di sini kelompok kami juga mendiskusikan dampak dari korupsi. Nah, dampak dari korupsi pendidikan berdampak luas bagi berbagai pihak, baik secara moral, sosial maupun ekonomi. Nah, dampak yang pertama itu bagi mahasiswa atau siswa. Nah, di sini menurunnya kepercayaan terhadap sistem pendidikan, hilangnya semangat belajar, serta munculnya mentalitas instan yang membenarkan kecurangan untuk mencapai kesuksesan. Nah, dampak yang kedua bagi sekolah atau universitas. Nah, reputasi menjadi rusak, kepercayaan masyarakat menurun, dan potensi lingkungan dan dana pemerintah berkurang. Sekolah juga kehilangan tenaga kerja, tenaga pendidik berkualitas karena sistem rekrutmen yang tidak adil. Dampak yang terakhir yaitu dampak bagi masyarakat luas, itu lulusan pendidikan yang korup akan membawa kebiasaan buruk ke dunia kerja dan pemerintahan, sehingga korupsi terus terulang. Hal ini juga memperlambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Nah, setelah kita membahas dampak korupsi, di sini ada rumusan pencegahan korupsi. Kelompok kami juga membahas rumusan solusinya. Di sini untuk mencegah dan minimalisir praktik korupsi di lingkungan pendidikan, kelompok kami merumuskan beberapa langkah konkret.
Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Nah, semua penggunaan dana BOS, bantuan pemerintahan, dan sumbangan harus diumumkan secara terbuka di papan pengumuman atau situs sekolah atau universitas. Yang kedua, digitalisasi sistem administrasi dan penerimaan. Nah, di sini proses penerimaan siswa atau mahasiswa dilakukan secara daring dengan sistem otomatis untuk menghindari intervensi manusia terhadap potensi siswa. Nah, yang ketiga, penegakan kode etik akademik. Nah, di sini lembaga pendidik harus memberikan sanksi tegas bagi pelaku plagiarisme, jual beli nilai, dan kecurangan akademik. Yang berikut, pendidikan karakter dan integritas sejak dini. Nah, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan anti korupsi harus diajarkan melalui pembelajaran PPKN, kegiatan ekstrakurikuler, dan keteladanan guru dan dosen. Yang berikut, pembentukan sistem pelaporan anonim atau website blower system. Nah, di sini sekolah dan universitas perlu memiliki mekanisme pelaporan rahasia bagi siswa atau guru yang mengetahui praktik korupsi agar berani melapor tanpa takut diintimidasi. Yang terakhir, pelatihan dan pengawasan berkala bagi pendidik dan pejabat sekolah. Di sini guru, kepala sekolah, dan dosen perlu mengikuti pelatihan integritas dan audit keuangan secara rutin. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan terbentuknya lingkungan yang transparan, jujur, dan bebas dari penyimpangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Nah, dari semua yang telah disampaikan oleh kami bertiga, saya menarik kesimpulan bahwa korupsi dalam dunia pendidikan bukan hanya masalah keuangan, tetapi masalah moral yang mengancam masa depan bangsa. Nah, ketika pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan karakter justru terjerat praktik korupsi, maka hasilnya adalah generasi yang kehilangan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab. Nah, adapun pencegahan korupsi harus dilakukan dari dua arah, melalui perbaikan sistem atau melalui transparansi, audit, dan penegakan hukum, serta pembentukan karakter individu atau melalui pendidikan moral dan juga keteladanan. Nah, jika seluruh pihak, pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan juga masyarakat bersatu untuk menolak segala bentuk korupsi, maka cita-cita membangun generasi berintegritas dan bangsa yang bersih bukanlah hal yang mustahil. Oke, baik, hanya itu saja hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih.